Iya, iya, iya. Menarik, menarik, menarik. Karena memang tadi Mang Asih juga berkali-kali bilang bahwa ya emang kita harus menaikkan risiko, karena di balik risiko itu ada keuntungan. Risikonya besar ya tentu keuntungannya besar. Yang perlu kita Mm-mm. upgrade juga ketika kita harus menaikkan passing grade untuk risikonya lebih tinggi, yang perlu kita naikkan juga adalah pengetahuan kita, gitu ya. Pengetahuan kita terhadap investasi tersebut, sehingga ya artinya ada bisa kita minimize risiko yang kemungkinan muncul. Salah satunya pengetahuan ya dengan melakukan upgrade informasi. Tahun ini tahunnya apa dan sebagainya, itu juga menjadi bacaan kita tentu. Benar sekali Bang Asih tadi bilang di sebelumnya bahwa saya melihat juga gini Bang, bahwa di kuartal pertama itu akan jadi bacaan untuk tahun itu gitu dia. Jadi di kuartal pertama kita akan bisa melihat tren apa yang akan terjadi. Nah mungkin nanti ini akan kita bahas ya setelah laporan keuangan keluar nanti dengan Bang Amsi lagi, ini tema menarik gitu. Karena kita pengen tahu juga tahun ini tahunnya apa nih. Karena memang kan di tahun kemarin ya kita ada ketakutan. Tadi sambungannya dengan Bang Amsi, hiduplah saat ini gitu. Jangan hidup, kalau orang hidup dalam ketakutan biasanya dia memposisikan diri dia di masa depan gitu ya, atau hidup dalam penyesalan, berarti dia posisinya adalah di masa lalu gitu. Jadi kalau orang bersyukur itu adalah orang yang hidup di masa ini gitu. Jadi menyadari bahwa dia sekarang banyak yang sudah dia bisa dapat gitu ini ya. Nah, saya menanyakan tentang ini Mang Asih. Ini ke pertanyaan dulu ya, kita coba lihat karena udah ada masuk lagi. Sampai berapa tahun suatu saham emiten bisa dipegang? Ini dari Winda di Jombang. Maaf sih, ini apa kabar Jombang? Dia menanya gitu. Sampai berapa tahun sih idealnya, mungkin ya idealnya untuk pegang saham itu gitu. Oke, terima kasih Mbak Winda ya, Kak Winda. Jadi kalau ditanya berapa tahun kita megang saham, sebenarnya tergantung sahamnya, begitu. Karena ada saham yang memang cyclical, apa namanya, Pak? Fluktuatif. Tidak bisa kita hold dalam jangka waktu yang lama. Okay. Seperti saham-saham komoditas. Saham-saham komoditas itu kan sifatnya cyclical ya. Ada kalanya harganya lagi anjlok, komoditas dunianya ada yang lagi hype atau lagi naik gitu kan, kita harus menyesuaikan dengan itu. Jadi kalau yang disebut agak lama mungkin ya saham-saham consumer goods, saham-saham perbankan gitu. Kenapa? Karena naiknya itu seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan daya beli masyarakat gitu. Tapi kalau yang namanya komoditas, pertambangan, perkebunan sawit dan yang lainnya itu kita tidak bisa pegang lama gitu. Ya kayak misalnya batu bara, tahun 2008 itu meledak, naik gitu kan. Tapi 2012 ke sini kan melempem tuh, jatuh, turun gitu, sampai bangkit lagi tahun berapa, 2018 atau berapa gitu. Jadi ada ininya, ada siklusnya gitu. Siklusnya. Tapi kalau misalnya kita lihat saham-saham consumer goods ya, tapi mungkin itu juga ada patahnya, kayak Unilever itu dari 82 sampai 2000 berapa? 2018 gitu ya. Berarti sekitar 35 tahun itu ya mungkin naik terus, Pak. Tumbuh terus. Tapi ternyata 2018 turun sekarang sampai sudah 5 tahun turun terus. Jadi memang tetap ada batasnya. Kalau saya mengatakan tidak ada sih saham yang bisa dipegang seumur hidup ya. Maksudnya seperti itu. Kecuali cuma ngambil dividen aja. Tapi kalau misalnya kita lihat usahanya tetap ada masa-masa sunsetnya gitu, apa masa-masa jatuhnya di situ kita perhatikan. Makanya kita lihatnya apa rapornya itu, indikatornya itu dilihat setiap akhir tahun. Kita lihat laporan keuangan tahunannya apakah dibanding tahun kemarin itu masih wajar pertumbuhannya atau sedang mengalami penlambatan atau bahkan anjlok atau bahkan pilot. Nah, itu juga penting. Tidak ada yang menjamin bahwa blue chip sekarang akan selamanya jadi blue chip. Dan itu sudah terbukti sejak 2008 sampai hari ini berapa blue chip yang sudah tidak ada di bursa bahkan gitu. Dan sebaliknya tidak selamanya fried chip ya. Fried chip itu saham gorengan, Mbak. Fried chicken kan ayam goreng ya, ini fried chip ya. Tidak selamanya fried chip juga itu adalah fried chip semua gitu. Pada akhirnya bisa jadi blue chip dan itu sudah dibuktikan juga beberapa seperti itu. Jadi artinya tetap fokus kepada pertumbuhan dari
usaha kinerja dari perusahaan tersebut. Kalau ditanya berapa lama, tidak bisa dipastikan karena relatif gitu ya, relatif tidak sifatnya mutlak begitu. Tapi ya paling kita bicara sektoral aja. Kalau perbankan mungkin bisa agak lama gitu, lama aja di atas 10 tahun. Kalau misalnya consumer goods juga di atas 10 tahun. Tapi kalau yang cyclical kayak komoditas, kemudian yang berkaitan dengan itu mungkin 5 tahun ke bawah. Kita rebalancing lagi, kita lihat lagi sekarang musimnya kemana, sekarang anginnya kemana, nah seperti itu Pak. Ya memang tadi benar sekali ya, bahwa kadang-kadang kita ya saham itu tuh jangka panjang gitu, tetap jangka panjangnya seberapa kan memang kita apa ya, mungkin kayak Unilever ternyata apalagi ada pandemi, kita melihat setiap 10 tahun kadang-kadang ada perubahan apa gitu yang sehingga perilaku orang juga berubah, industri juga akan berubah juga, tentu persaingan kompetisinya di era itu juga berbeda gitu, atau muncul satu produk yang memang identik dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Tentu ini yang harus kita lihat gitu ya. Kalau apalagi udah puluhan tahun ya, jadi kita harus lihat juga setiap tahunnya trennya seperti apa. Dulu kan kayak seperti Unilever itu saham blue chip yang luar biasa gitu. Tapi memang benar gitu. Jadi beberapa paham mungkin lainnya agak berubah mengamati 5 tahun terakhir gitu. Iya, betul. Bukan lagi Unilever gitu. Tapi ya itu maksudnya perubahan itu harus diikuti gitu, karena itu sebuah kepastian. Kayak Sampurna kalau salah sekarang mengeluarkan yang elektrik, atau Astra juga kalau dia nggak ngituin mobil listrik juga ya dia akan kemakan juga, akan kegerus gitu nih ya. Karena tentu akan mengikuti era perubahan global, arahnya kemana, dan kita ya perusahaan industri harus mengikuti, dan kita sebagai pemilik perusahaan ya harus mengikuti perubahan itu juga gitu. Kalau enggak ya bisa dilibas gitu ya. Ini ada pertanyaan menarik lagi Bang Amsi dari Hafizul Azka. Persiapan untuk jadi full time investor. Nah ini menjadikan ini sebagai bisnis. Pertanyaan pertama mungkin, bisa nggak sih Bang Amsi ini jadikan, kalau Bang Amsi kan nih sambilan tapi jadi main income gitu kayaknya. Sambilan tapi jadi main income. Nah ini ada Hafizul Azka ini kayaknya mau full time di sini gitu. Beberapa anak muda kalau di dalam juga sudah ada Bang Amsi. Jadi lulus kuliah, dia fokus, terus dia bikin komunitas, dan sekarang memang fokus di situ dia ini ya. Nah, bisa nggak pertanyaannya? Ya kemudian yang kedua, untuk full time jadi investor ya, maksudnya untuk bisa hidup gitu ya. Kemudian yang kedua, apa sih sebetulnya yang harus disiapkan agar bisa tadi gitu ya? Oke. Kalau jawab itu sih, itu juga impian saya Pak ya. Tapi saya sedang berproses ke sana maksudnya. Berproses ke sana. Dan modalnya ada gitu, tapi ya belum Allah izinkan aja. Gitu. Jadi kalau saya bicara, karena saya juga ini bicara istilahnya bicara rencana saya gitu. Pertama adalah pastikan teman-teman nggak punya utang. Satu. Kalau saya kenapa? Siap. Karena mungkin akan berbeda full time investor usia 20-an dengan full time investor yang anaknya sudah mau 20-an kayak kita, kayak saya maksudnya. Iya, akan berbeda gitu. Kalau yang 20-an bisa aja nekat gitu. Tapi kalau saya nggak bisa nekat. Anak saya tuh nggak mau tahu kalau misalnya, bukan nggak mau tahu. Saya tidak ingin mengganggu misalnya anak-anak saya yang 4 ini yang sedang mengenyam pendidikan tiba-tiba terhenti cita-citanya karena egoisme saya ingin jadi full time trader. Jadi akan berbeda pola pandang saya yang 40-an dengan pola teman-teman yang masih 20 atau bahkan belasan tahun. Katakanlah kita bicara konsep 40-an dulu ya. Tapi ini sama sih, pada dasarnya sama. Pertama nggak punya utang konsumtif maksudnya. Kalau produktif pun diusahakan nggak ada. Kenapa? Karena utang itu kan sebenarnya menggerus aset. Jadi kalau saya alhamdulillah nggak punya utang konsumtif, bahkan produktif pun nggak punya, jadi aman sebenarnya saya. Jadi kalau saya mohon maaf, kalau saya liburan itu saya alhamdulillah tenang gitu, nggak ada yang nelponin, bayar utang nggak gitu, alhamdulillah nggak ada. Bahkan ditawarin utang malah, beberapa bank, kartu kredit itu selalu nelponin, Bang ini ada ratusan juta mau diambil, mohon maaf saya masih ada, gitu jawabannya. Yang pertama. Yang kedua,
kalau itu kan masalah utang. Kita nggak punya utang. Yang kedua, kalau mau jadi full time investor atau trader adalah kita punya dana darurat. Dana darurat, kalau saya karena udah berkeluarga, saya agak ingin aman banget gitu. 24 kali income. Push. Kalau misalnya yang apa namanya yang baru nikah atau bahkan belum nikah, cukup 6 kali aja. 6 kali income cukup gitu. Anaknya 1 2 12 deh. Anaknya 4 ya 24 lah gitu. Tinggal dikali jumlah anak dikali 6 aja gitu. Makanya banyak anak banyak rezeki ya. Banyak anak banyak rezeki ya. Jadi karena apa banyak rezeki? Karena harus menyiapkan dana darurat. Dana daruratnya pun 4 kali lipat yang lain gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi yang pertama gak punya utang, yang kedua dana daruratnya sudah ada. Yang ketiga, ini ada rumus, dan ini kayaknya rumusnya itu saya nggak tahu dari mana sumbernya ya, tapi rata-rata financial planner itu mengatakan kalau ingin financial freedom gitu, itu harus punya 300 kali gaji dalam bentuk cash. 300 kali income bulanan maksudnya Pak. Jadi kalau misalnya income bulanannya 10 juta berarti 3 miliar gitu. Kenapa? Karena 3 miliar itu bisa kita tanamkan di sukuk kalau yang syariah atau di obligasi gitu. Kalau yang konvensional di ORI, di SBM gitu. Kalau saya di SBSN atau di sukuk. Itu kan dapatnya 6% per tahun ya. Jadi dengan 6% dari 3M tadi, yang 300 kali gaji tadi, katakanlah kita dapat 3M karena 10 juta per bulan, berarti kita nanti dapat per tahunnya itu 180 juta. Nah, 180 juta itu kita cuma ambil 4%-nya aja. Kenapa? Karena 4%-nya aja sudah cukup. Karena kita sebulannya 10 juta nih. Kali misalnya 12 120 juta, berarti kita cuma butuh 120 juta. Sementara hasil dari investasi dari obligasi tadi, atau dari sukuk tadi, itu dapatnya 180 juta. Jadi yang 60 jutanya itu kita masukkan lagi ke sukuknya di tahun depannya itu. Jadi kan terus bertumbuh tuh dana pensiunnya. Ini kalau mau di sukuk. Saya ambil full time investornya di sukuk dulu. Di saham akan lebih, apa bedanya investasi di sukuk dengan di saham? Di sukuk itu sangat minim risiko. Tapi memang returnnya rendah. Aman tapi rendah. Aman secara risiko, lebih aman dibanding saham, tapi returnnya rendah. Nah, kalau di saham, sebenarnya modalnya bisa lebih kecil lagi. Kenapa? Kalau teman-teman sudah terbukti bisa, katakanlah sebulannya menghasilkan 2%. 2% saja, tidak perlu banyak. Berarti setahun itu 24%. Artinya, kalau cuma butuh uang, katakanlah sebulan 10 juta, dan kita dapat 2%, berarti modalnya nggak perlu 3 miliar. Modalnya mungkin cukup 500 juta gitu. Jadi sebenarnya kalau ada yang nanya full time trader, full time investor itu hitungnya itu, mohon maaf Pak, mati lampu di sini Pak. Masih kelihatan. Ya, masih ya. Mohon maaf. Jadi tiba-tiba mati lampu nih, padahal lagi rame ya. Jadi full time investor atau trader atau apapun namanya gitu ya teman-teman, itu berangkatnya dari kebutuhan kita per bulan mau berapa. Dikali 300, itu aja sih Pak. Dikali 300, itu modal awalnya. Kalau pingin aman di sukuk. Kalau di saham ya tinggal hitung aja. Kalau kita butuh sebulannya 10 juta, misalnya kita biasanya rata-rata per bulan 2%, berarti tinggal kali 500 juta cukup. Bisa 500 juta. Kalau misalnya kita piawai banget 5%, berarti kita, dan butuh sebulannya 10 juta, berarti 200 juta cukup. Gitu. Masalahnya, apakah 200 juta itu nggak selalu untung tiap bulan? Nah, makanya kalau saya itu punya perencanaan sama istri saya itu, kalau saya punya uang 3M, katakanlah gitu, amin ya, 3 miliar. Bukan 3 million, tapi 3 miliar, Pak. Kan 3M sekarang juga ada ya, 3 million semua. Tapi kalau 3 miliar itu beda kan. 3 miliar 3 juta ya. Jadi, kalau kita punya 3 miliar itu nggak semuanya di saham. Misalnya katakanlah 1M-nya di sukuk. Gitu. 1M-nya di sukuk. 1M-nya lagi di deposito. Di sahamnya cuma 1M aja gitu. Kenapa? Karena buat dapur saya tidak akan merisikokan dalam hal yang berisiko gitu. Dari dapur cukup aja dari deposito dan sukuk. Deposito 1M itu dapatnya setahun sekitar 60 juta dari 1M. Berarti sebulan 5 juta. Cukup buat dapur lah Pak. Gitu. Kalau saya di kampung ya hidupnya 5 juta cukup gitu.
Bukan cukup lagi, bahkan bisa berbagilah dengan teman-teman dan tetangga gitu kalau 5 juta di kampung itu. Kalau di Jakarta ya nggak cukup gitu. Karena enaknya saya itu kan investasinya gaya orang kota, tinggalnya di kampung, Pak. Jadi untuk makan saya punya sawah, alhamdulillah. Jadi kan saya itu panen, kalau panen yang pertama itu buat makan setahun, panen yang kedua itu buat dijual, buat beli lauknya, gitu Pak. Wih, mantap. Halo? Sudah saya jelas, Pak? Ya, masuk. Ini ya. Oke. Oke. Makasih. Lanjut pertanyaannya. Siap. Ini ada boleh. Lanjutannya, makasih. Jadi mungkin dia setelah mendengar banyak informasi dari Mang Amsi nih, Ahmad Fauzi menanyakan, Mang Amsi, apa sih buku referensi Mang Amsi ya untuk atau yang bagus ya terkait dengan target price atau belajar fundamental gitu? Oke. Ada nggak, Pak? Terima kasih yang Ahmad Fauzi. Oke. Sebenarnya untuk target price itu teman-teman boleh baca misalnya buku-buku yang lokalnya itu Pak Mas Teguh Hidayat gitu, kemudian Mas Ryan Filbert juga, kemudian ada lagi Rifan Kurniawan, itu teman-teman saya semua ya. Artinya kita sama-sama penulis maksudnya, sama-sama penulis buku yang bidangnya fundamental. Ada juga Kak Mas Farahita Irawan, Pak Juliardi Sunendar, teman-teman ceklah IG-nya, itu banyak bukunya dan juga di e-book juga banyak gitu ya. Kalau yang luarnya mungkin bisa baca Intelligent Investor, kemudian apalagi ya William O'Neill itu apa namanya How to Make Money in Stocks, itu juga bisa. Ada metode Ken-Slim atau apa. Tapi yang terpenting adalah kalau saya pribadi ya, target price itu bisa dari dua sisi ya. Pertama sisi teknikal, kedua sisi fundamental. Dan itu biasanya kalau target price teknikal dan fundamentalnya itu katakanlah apa namanya Pak Iman, selaras ya, itu akan jadi support atau resisten yang kuat. Contoh, saya berikan contoh yang paling real, BRIS itu 1.700-an, 1.800 itu nilai wajar fundamental, ada yang menghitung sampai 1.800. Secara teknikal 1.700-an itu Fibonacci retracement, dan ketika itu ada persinggungan, itu akan jadi resisten yang kuat. Artinya orang asal jual dulu aja deh, ini kayaknya kuat nih bentengnya gitu. Kan dia jual dulu, makanya karena jual aja longsor turun harganya gitu Pak. Artinya untuk target price saya selalu menggunakan dua hal itu. Pertama fundamentalnya rata-rata berapa sih, di 1.800, 1.900 gitu. Teknikalnya ternyata 1.700 Fibo. Dulu ketika kita memprediksikan, Bang beli BRIS di mana? Saya bilang kalau tembus 1.400-an kemungkinan dia nembus EMA 200. Kalau EMA 200-nya jebol dengan volume tinggi, secara teknikal dia akan naik agak kenceng. Kan lumayan tuh Pak, 1.300 ke 1.700 ya lumayan ya, 4 dibagi 13 itu sekitar 30% loh. Dan nggak butuh waktu 1 bulan lebih, nggak gitu. Artinya itu kan investasi apa yang bisa sukuk aja, yang katakan deposito jangan dibahas, deposito itu rugi ya. Kalau teman-teman investor masih mengandalkan deposito itu rugi. Nah sekarang sukuk aja itu 6%, 5% lebih makan bersihnya. Sekarang beris 1 bulan 30% misalnya. Berarti kita dapat untung tuh 6 tahun. 6 tahun di sukuk setara dengan 1 bulan di BRIS, katanya seperti itu Pak. Makanya bagi saya target price itu ada, kalau kata Pak Budi ya, guru saya, ada acuan untuk cuan gitu. Ada acuan untuk cuan. Misalnya kalau sudah 4 atau 5 kali deposito atau sukuk, kenapa kita tidak TP dulu ya, take profit dulu gitu. Karena sebab itu kan sudah menghemat 6 tahun masa investasi kita. Seperti itu Pak. Jadi misalnya gini, nanti kalau teman-teman mau full time trader atau mau financial freedom atau mau resign dari pekerjaan sekarang, tanam investasi di BRIS selama 1 bulan dengan modal 1 miliar, dapatnya 300 juta. Kalau di sukuk itu butuh waktu 6 tahun, gitu Pak. Jadi kan ketika kita dapat 300 juta dalam sebulan, berarti kita menghemat waktu investasi kita cairkan dulu saja. Tidak dosa kok mencairkan keuntungan. Gitu. Jangan sampai buah itu busuk di tangkainya karena kita telat memanen. Saya kemarin baru panen padi kan, teman-teman juga cek di Instagram saya kan panen, alhamdulillah panennya lumayan besar Pak,
satu are bisa menghasilkan hampir 90 kilogram padi gitu, gabah. Wih. Itu lumayan luar biasa kan kalau di kampung saya. Nah, kalau misalnya kita telat saja 1 atau 2 hari, itu padinya udah jadi, Pak. Benih-benih padinya udah mulai jadi benih padi, bukan lagi padi yang bisa dimakan gitu. Artinya investasi itu ibarat menanam padi, menanam buah. Saya punya sawo di depan rumah, Pak. Sampai karena nggak kemakan, sawonya itu dimakan oleh kelelawar gitu. Kenapa? Karena sudah matang di tangkai, nggak keburu saya ambil. Jadi yang ngambilnya orang lain gitu. Keburu ngambil sama orang lain, keburu ngambil sama binatang lain. Begitupun investasi, tetap ada masa panennya. Ada masa panennya. Jangan lupa teman-teman, panen itu sangat dianjurkan untuk diambil. Jadi jangan, saya pengen nabungnya 40 tahun, seumur hidup, bahkan sampai meninggal. Mendingan diambil dulu lah. Kebahagiaan yang kita berikan saat ini ke keluarga kita jauh lebih berharga ketimbang kebahagiaan yang diberikan setelah kita meninggal. Itu kata hadis Nabi, Pak. Mantap loh. Nih kalimat terakhir udah kayak closing gitu. Tapi karena gelap jadi inspirasinya spiritual kalau udah gelap. Tapi ini juga waktunya udah 16.56 nih. Kalau ngobrol sama Hamsi nggak berasa gitu, tiba-tiba aja udah hampir 1 jam gitu. Karena emang menarik sih, ya dalam ya, kita melakukan satu kegiatan duniawi tapi didasari oleh hal-hal spiritual, ya tentu ini tinjauannya lebih dalam dan tentu kita juga lebih nyaman dengarnya. Karena apa yang kita lakukan sudah insya Allah ada ridhonya lah di dalam itu. Termasuk dalam hal memetik atau berpanen lah ya. Tentu semua sudah ada fitrahnya gitu. Ketika buah padi misalkan atau kita usaha tambak per 4 bulan udah layak panen dan sebagainya, tentu ya kayak pelihara itik kan ada itik yang bisa dipanen ketika sekian bulan, itu bisa dibeli oleh si para pedagang, atau misalkan lele juga sama, kalau terlalu besar juga susah jualnya gitu kan. Semua ada masanya, tentu dalam hal berinvestasi juga begitu. Dan tentu ini butuh ilmu. Tadi buku-bukunya bisa dari buku-buku, bisa juga dari media sosial juga sekarang udah banyak ya. Teman-teman bisa ikuti banyak komunitas yang salah satunya adalah Saham Syariah nih, bisa diikuti oleh teman-teman. Tentu ada informasi-informasi yang menarik yang bisa di-share ke teman-teman melalui Instagramnya Saham Syariah ya. Nah ini ada Mas Ridwan Rimbaku. Mang, untuk masuknya titik masuknya kalau belum punya di angka berapa nih, apa nih maksudnya? Titik masuknya di angka berapa nih, apa gitu nih, tiba-tiba titik masuknya aja. Ini kurang lengkap pertanyaannya. Mau sih ini waktunya masih ada hubungannya dengan BRIS kayaknya itu, Pak. Iya, kata ini emang lagi rame nih. Oke deh, mungkin BRIS gimana Pak Hamsi nih? Ini kan ARB nih. Boleh ya satu saham ini Pak Hamsi ya dibahas ya. Waktunya tinggal 2 menitan lagi, silakan. Koreksi itu sesuatu yang wajar ya. Dalam yang namanya pergerakan saham itu, koreksi adalah hal yang wajar. Cuman teman-teman cek aja volumenya, apakah sebanyak volume penurunan hari ini, apakah sebesar volume ketika dia mulai breakout gitu. Kemudian hitung juga ke belakangnya seperti apa. Dan tetap ada support lah. Misalnya saya tadi ngecek di 1000 MA10 itu masih di 1400 atau 1500 gitu. Apakah dia akan menjadi penyangga kuat atau justru jebol ya? Itu juga dilihatin juga gitu. Karena kalau secara fundamental 1800, 1900 itu belum tercapai kalau secara fundamental ya. Karena targetnya 12 bulan ke depan. Nah, nyala lagi lampunya. Nyala lagi. Tapi kalau misalnya secara teknikal ya teman-teman tinggal pakai garis aja atau pakai garis moving average juga ketahuan. Tapi kalau misalnya support kuatnya nanti kemarin yang jadi resisten kuat. Jadi yang kemarin jadi atap yang kuat, sekarang jadi lantai yang kuat. Kemarin atap kuat itu 1405, Pak. Nah mungkin kalau sekarang pun mau turun ya ke situ. Situ paling apakah mantul atau dia jebol lagi ke bawah 1200 gitu aja sih. Mekanisme harga itu secara sejarah seperti itu. Price tends to history ya. Repeat itself gitu. History is repeat itself, price to tends to history. Jadi sejarah itu selalu berulang dan harga itu akan mengikuti sejarahnya. Itu mungkin. Jadi tinggal di garis-garis saja sama teman-teman.
Karena kalau secara fundamental 1800 1900 itu baru sebagai target price gitu. Belum kesentuh kalau secara fundamental ya, secara nilai wajar. Tapi secara teknikal mungkin koreksi dulu, ngaso dulu lah gitu. Mungkin mau ngajak teman-teman yang ayo yuk yang belum mau punya barang mau naik nih berapa gitu maksudnya. Ambil napas gitu ya. Ambil napas dulu, jangan kemarin terlalu loncat sih Pak. Saya juga kaget ini kalau sesuatu yang loncat tinggi turunnya agak lumayan juga gitu. Dan sekarang terbukti baru RB sekali kok naiknya kan udah berpuluh-puluh persen. Tapi titiknya tadi udah dikasih sama Mang Amsi ya buat teman-teman. Titiknya sudah dikasih 14.05 ya. Mang Amsi sudah sering menyampaikan ke pertemuan kita kalau beli jangan langsung, ya mungkin bisa di situ di parsial lah. Cicil gitu. Ada 14.05, ada 1.200 itu mungkin jadi titik-titik momentum untuk kita bisa kalau memang turun bisa titik untuk beli. Oke, Mang Amsi, ini waktunya sudah detik-detik terakhir, takutnya mati. Thank you, Mang Amsi. Thank you, teman-teman semua. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan berkah buat kita semua. Amin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak.